Puji Tuhan. Mari siapkan hati kita biar kita menjadi tanah yang subur, supaya waktu firman Tuhan diberitakan betul-betul akan bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Bapa yang penuh dengan kasih setia, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih banyak Engkau memanggil kembali kami bersama di malam penuh berkat, penuh sukacita ini. Kami akan belajar dari firman Tuhan. Berkatilah kami semua, berikan kekuatan dan berikan Roh Kudus-Mu bagi kami. Terima kasih banyak ya Bapa, jauhkan penggoda pencobaan, biar dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, Shalom. Selamat malam, salam sehat. Tuhan memberkati kita di malam sukacita ini. Saja kita untuk merenungkan lagi sebagaimana yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 5 sampai 7. Injil Matius pasal 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata demikian. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Doa itu penting, doa itu baik. Tapi saudara-saudara, di bagian paling pertama, saya ingin menyampaikan kepada kita soal kesia-siaan dalam berdoa. Pembacaan ini memberikan kepada kita 1-2 catatan sebenarnya, bahwa ternyata kalau kita berdoa tapi kita melakukan sejumlah hal ini dalam doa, ya itu sia-sia. Bisa saja sia-sia. Apa itu? Kok masa sudah berdoa kok sia-sia? Iya, pembacaan tadi mengisyaratkan satu. Kalau kita bicara tentang kebanggaan dan keinginan untuk kemuliaan yang sia-sia. Kalau doa kita arahkan pada kebanggaan dan keinginan untuk kemuliaan yang sia-sia, seperti apa itu? Satu, saudara, tempat yang dipilih sering dilalui oleh banyak orang. Ini pakai bahasa Kupang bilang makan puji, supaya orang lihat kita, supaya orang punya kesan bahwa kita ini sangat rohani. Itu membuat kita berdoa menjadi sia-sia. Tempat yang dipilih, kecuali kalau memang kita harus melaksanakannya di situ. Itu tidak apa-apa. Ada teman-teman suka berdoa bagi kota, mereka jalan di tempat-tempat mereka harus berhenti berdoa dan lain sebagainya, tidak salah. Tapi kalau secara sengaja kita memilih tempat yang sering dilalui oleh banyak orang, terus mau menunjukkan supaya kita selalu berdoa dan orang memuji kita, itu doa yang sia-sia, kesia-siaan dalam berdoa. Kedua, sikap tubuh yang berdoa dalam rasa bangga dan bukan iman. Kadang-kadang kita berdoa tuh supaya orang dengar kita bangga sekali, supaya kita dipuja sebagai orang yang berdoa dengan kata-kata yang bagus atau dengan intonasi yang baik sekali, dan bukan dibangun di atas iman. Ini sesuatu yang sia-sia. Kasihan setengah mati berdoa lagi baru kita bangun dalam kesia-siaan. Itu menjadi masalah buat kita. Sudah dua nih. Pertama, kalau tempat yang dipilih sering dilalui oleh banyak orang supaya orang melihat kita dan memuji kita, kita telah berdoa tapi sia-sia tuh. Atau yang kedua, sikap tubuh yang berdoa dalam rasa bangga dan bukan dalam iman. Kita telah sementara membangun doa yang sia-sia. Ketiga, jangan rasa bangga karena dilihat oleh banyak orang. Jangan. Sebab itu akan jadi masalah. Baik, saudara-saudara, jangan kita rasa bangga karena kita doa dan dilihat oleh orang. Jangan. Tidak baik itu sebenarnya. Kita membangun kehidupan doa yang sia-sia. Itu disebutkan upah sudah diterima. Kalau itu yang kita sudah lakukan, itu kita sudah terima. Kenapa? Ada kebiasaan di zaman dulu. Orang-orang yang makan puji dan sombong secara rohani itu, mereka menggelar tikar di pinggir-pinggir jalan dan mereka berdoa sekuat
sekuat-kuatnya, sekeras-kerasnya supaya dilihat orang. Tuhan bilang, kalau itu yang saudara lakukan, saudara telah mendapatkan upahmu. Ya, kalau begitu ada yang sia-sia. Lalu yang tidak sia-sia itu seperti apa? Saya cenderung akan berbicara tentang yang terutama di dalam berdoa. Semua orang ini berdoa, tapi kita butuh tahu yang paling utama dalam berdoa itu seperti apa. Semua kita mesti tahu. Supaya kalau kita berdoa kita tahu bahwa inilah yang paling utama. Ya, pertama saudara. Kalau saudara berdoa, lakukanlah itu untuk dirimu sendiri. Bukan supaya orang lihat, bukan supaya dipuji. Kayak kami pendeta ini tidak harus untuk orang puji. Woi, beliau tidak usah. Lakukan itu untuk diri sendiri, kan doa itu kebutuhan pribadi, personal sekali dalam relasi kita dengan Tuhan. Supaya dia menjadi utama adalah lakukanlah itu untuk dirimu sendiri. Memang kita ada berdoa, sebutkan orang pun nama, kita berdoa di orang sakit, kita berdoa bagi orang terpenjara, kita berdoa bagi orang ulang tahun, tapi lakukan itu untuk diri sendiri. Kita bukan calo juga untuk menyampaikan kepada Tuhan. Kita mau berdoa seperti bagaimana kita punya kebutuhan dalam diri sendiri. Saudara-saudara, lakukanlah di tempat yang tidak terlihat oleh banyak orang supaya kamu dapat menyendiri di situ. Masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoa. Jadi kita mengambil tempat di mana kita bisa menyendiri. Di mana hati kita betul-betul terbuka kalau kita ingin menangis atau kita ingin menyampaikan satu dua hal yang kita kubur diam-diam. Ya, tidak usah cari tempat yang dilihat semua orang. Lantas bilang saya tidak mau tutup-tutupi dosa. Saya mau buka semua. Nah itu kadang-kadang jadi masalah lagi buat kita. Itu seperti utang itu malah. Kita mau untuk melunaskan, tetapi supaya kemudian dirasa sebagai orang yang begini dan seterusnya. Ya. Berikut saudara-saudara. Yang terutama dalam berdoa itu adalah pembacaan tadi memberikan isyarat yang penting sekali. Bapamu melihat yang tersembunyi. Matanya memandangmu untuk menerima engkau. Tuhan di sorga itu melihat kita, menerima kita. Pada saat tidak ada mata orang lain yang melihat kita dan memuji kita, Tuhan melihat kita. Dia menerima kita apa adanya. Sekarang saya mau tanya, saudara lebih suka mana? Berdoa dan dilihat oleh orang lain tapi tidak diterima, atau berdoa tidak dilihat oleh orang lain tapi Tuhan menerima kita? Apa ya? Tuhan tahu apa yang ada dalam pikiran dan dalam perasaan kita. Itu menjadi sesuatu yang dia menjadi bagian yang utama. Bapa akan membalasnya kepadamu. Tuhan yang sudah tahu kita punya keadaan ini, yang kita sampaikan kepada dia tentang sesuatu, dia membalaskan kepada kita. Betapa indahnya kalau ada respon dari Tuhan bagi kita. Betapa indahnya kalau dia membalaskan sesuatu bagi kita. Sesuatu yang Tuhan balaskan bagi kita pun belum tentu pas dengan apa yang kita mau, tapi pas dengan apa yang Tuhan mau bagi kita. Betapa indahnya sebuah keadaan seperti itu. Selanjutnya saudara-saudara, kadang-kadang kita lupa bahwa hal-hal tadi itu penting dan kita terlanjur untuk hadir dan berdoa untuk kepentingan diri kita sendiri, mendapat puji-pujian yang sia-sia dari manusia, dan kemudian kita hilang lenyap di dalam kehidupan kita dan kehidupan rohani kita. Saudara-saudara, kalau saya mau ajak kita sedikit ke belakang, saya mau ajak kita untuk melihat doa harian dari orang Yahudi ketika di pagi hari. Orang Yahudi itu suka berdoa dan di pagi hari mereka suka mengucapkan doa-doa mereka. Pertama, soal pengakuan dan kasih. Tiap pagi berdoa tentang pengakuan dan kasih. Tiap pagi mereka berdoa tentang berkat. Apa ya? Pengakuan kita kepada Tuhan dan kita yang menikmati kasih Allah. Ditambah dengan mereka berdoa tentang berkat. Mereka berdoa tentang kesetiaan dan kekudusan. Tercatat di dalam Alkitab, pengakuan dan kasih itu Ulangan pasal 6 ayat 4-9. Berkat itu Ulangan 11 ayat 13-21. Dan kesetiaan dan kekudusan itu Bilangan 15 ayat 37
sampai ayat yang ke-41. Saudara, lalu kalau doa itu kita masuk di dalam kamar, kita berdiam diri dan berdoa di sana. Ini kan kita ada semacam pertempuran sesungguhnya. Dan mari kita lihat hal yang penting di situ. Berdoa itu dia harus punya catatan tentang penyembahan. Penyembahan itu saya lebih ingin untuk menyebutkan penyembahan sebagai sebuah pribadi dan penyatuan dengan Allah. Dia bersifat sangat pribadi dalam persekutuan dan penyatuan dengan Tuhan Allah. Itu membuat kita kuat. Itu membuat kita menang. Jangan ragu. Penyembahan itu pribadi. Dan penyatuan diri kita dengan Tuhan. Mari kita belajar di dalamnya. Yadija Ventura, bagaimana dengan doa yang panjang lebih barangkali kita, atau lebih baik doa singkat tapi penuh makna. Doa sebenarnya bukan kata-kata. Doa itu adalah relasi pribadi kita dengan Tuhan Allah. Kita boleh saja, kan ini doa saya lebih cenderung bicara tentang yang pribadi. Curhatlah, katakanlah banyak-banyak kepada Tuhan. Ya, jadi yang paling penting adalah bagaimana kita menaruh perhatian kita kepada Tuhan. Di bagian ini juga kita akan memahami apa yang saya sebutkan dengan bagaimana kita berdoa, dan itu menjadi indah bagi kita. Penyatuan kita dengan Allah. Kita kepingin bicara dengan Allah. Bukan untuk supaya orang lain tahu, orang lain lihat dan memuji kita. Bukan. Ini sesuatu yang punya unsur sangat personal antara kita dengan Tuhan. Itu yang mau dilakukan. Jonathan, shalom. Sudah bisa berdoa? Sudah. Waktu apa itu berdoa? Makan. Habis apa lagi? Di mana lagi? Harus di sekolah. Oh iya, baik. Oke, so Bapak lanjut dulu. Ya, baik. Selanjutnya saudara-saudara, berdoa, saya punya catatan ringan tentang doa. Tadi penyembahan, melawan diri, membiarkan pikiran dan perasaan dikuasai oleh Allah. Ya, itu melawan diri kita. Kadang-kadang kan kita mau dikuasai oleh pikiran dan perasaan kita sendiri, tapi berdoa sesungguhnya kita mau membiarkan pikiran dan perasaan kita dikuasai oleh Tuhan Allah. Ibu Inang Seng, bagaimana dengan doa syafaat atau doa berantai? Kan agak panjang Pak Pendeta. Oh, tidak apa-apa sesungguhnya. Sebenarnya doa berantai dimaksudkan tentang kesatuan hati. Di mana satu dua orang sepakat bersama-sama, satu hati kita mau bergumul bersama-sama. Jadi tadi saya katakan bahwa bukan soal panjang pendeknya, tetapi relasi kita dengan Tuhan itu yang penting. Randy saja, kalau posting ayat firman Tuhan di story WA, itu sesungguhnya baik. Ya, yang paling penting adalah motivasi apa yang ada di balik itu. Kadang-kadang kita status rohani, tapi kehidupan sama ke roh halus, roh jahat. Nah, ini jadi masalah juga. Justru kalau diminta berdoa di depan jemaat, rasanya sonde percaya diri karena kalimatnya kurang teratur. Bagaimana cara berdoa? Nah, itu yang paling pertama tadi saya bilang, bangun duluan relasi, bukan kata-kata. Jangan hafal duluan kata-kata. Kalau relasi kita baik, saudara tahu, kalau saya mau minta teh di saya punya istri, kalau kami dua punya relasi, kami dua punya hubungan, kalau saya minta di dia ringan tanpa disiapkan yang baik, saya akan bilang, Nona bikin teh dulu, jangan gula banyak ya, sedikit ya, saya takut. Kita bicara dalam keadaan yang lebih gampang. Kita ini kan maju sudah dengan beban memang. Tidak bangun relasi tapi bangun beban. Kita berbeban karena ada pendeta di situ, kita berbeban karena orang yang lebih biasa berdoa dan melayani di situ. Itu beban-beban membuat kita kehilangan konsentrasi, kita sampai-sampai tidak tahu mau bicara apa lagi di sana. Lebih lanjut saudara, di dalam doa itu ada pengakuan dosa. Pengakuan dosa ini serius saudara-saudara. Ada yang bisa kita katakan, tetapi ada yang kita tidak bisa katakan kepada siapapun. Hanya bisa kepada Tuhan. Kita simpan baik-baik. Nah, di dalam doa itu saudara-saudara kita bertempur di sana. Menyembah kesatuan hubungan kita dengan Tuhan. Membangun kita punya perjuangan melawan diri sendiri ketika pikiran dan perasaan kita kepingin menguasai kita. Atau kita mengaku dosa. Kalau kita doa di banyak orang, siapa yang mau mengaku di pendosa? Paling yang standar-standar, yang signifikan, yang lebih spesifik, sulit untuk dikatakan itu di banyak orang. Amin kau? Amin Jonathan?
Amin. Baik, terima kasih. Lebih lanjut sudah. Dalam doa itu ada permohonan. Permohonan. Kita bermohon kepada Tuhan. Ya, ini penting sekali bagi kita, saudara-saudara. Kenapa? Ya, baik. Om Barce Tutupari ini menarik. Yohanes 4 akan datang dan sudah tiba waktunya penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Roh itu lawannya daging. Jangan datang menyembah Tuhan dalam kedagingan, mencari kepuasan sendiri. Itu kedagingan. Yang kebenaran lawannya kemunafikan. Jangan datang kepada Tuhan dalam kemunafikan. Munafik itu di muka omong lain, di belakang bikin lain, kata-kata tidak sejalan dengan tindakan dan sebagainya. Penyembah benar harus datang dalam roh, dalam kebenaran, bukan di dalam kedagingan dan di dalam kemunafikan. Nanti penjelasan tentang itu panjang, tapi dia mengarah pada 3 poin. Pertama, penyembah yang benar itu lebih kepada sikap iman dan bukan reaksi emosional. Berhadapan dengan persoalan-persoalan dia tanya apa yang saya imani tentang itu. Yang kedua, bahwa kepuasan manusia tidak lebih penting dari kemuliaan Allah. Banyak orang masih mencari kepuasan bukan kemuliaan. Dan yang ketiga, penyembah benar itu menjadikan Tuhan menjadi satu-satunya pusat dan bukan ornamen apapun selain Tuhan. Terima kasih Bung Barce, Tuhan memberkati. Nah, selanjutnya saudara-saudara, ada permohonan di dalam doa. Permohonan. Selanjutnya saudara-saudara, dalam doa itu kita mau untuk masuk ke dalam rencana Allah. Setuju dengan apa yang Tuhan mau kerjakan kita. Ingat, kesalahan kita terbesar, kita kira kita berdoa itu baru Tuhan mulai kerja. Kita kira doa kita seperti bendera star, kita angkat dan Tuhan mulai bekerja. Kita sampai lupa bahwa jauh sebelum kita berdoa, jauh sebelum kita ada, Tuhan sudah merencanakan sesuatu yang baik bagi kita dan kita mau sekarang berdoa masuk di dalam rencana Allah. Setuju dengan rencana Allah. Apa yang Tuhan mau? Pernahkah kita berdoa bertanya tentang Tuhan, apa yang Tuhan mau bagi saya? Atau kita justru berdoa untuk kasih tahu Tuhan apa yang kita mau dari Tuhan? Nah, itu 2 hal yang sebenarnya sama-sama penting. Tapi jangan sampai kita cenderung meminta dan lupa untuk mau setuju dan mau masuk di dalam apa yang menjadi rencana Allah bagi kita. Saudara-saudara, saya kira itu menjadi penting. Beberapa catatan tadi itu kemudian menolong kita untuk sadar bahwa seringkali kalau kita berdoa itu saya lihat sejumlah orang berdoa, atau mungkin dulu saya juga berdoa begitu. 1 menit pertama itu kita, Tuhan terima kasih engkau baik, engkau luar biasa, engkau dasar. Pokoknya kalimat-kalimat yang kira-kira seperti itu. 1 menit pertama. Masuk menit kedua itu kita sudah bikin rupa-rupa permintaan. Dia semacam catatan permintaan atau mungkin disebut seperti proposal permintaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 permintaan. Terus kita bilang, ampunilah segala dosa kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kira-kira begitu. Kadang-kadang ada yang bilang, sebelum ampuni dosa kami dong masih tambah lagi. Sebenarnya masih banyak hal yang ingin kami pinta. Tapi kira-kira begitu. Yang sudah 80 juga masih kurang baik. Tidak apa-apalah kalau meminta. Kan kita minta juga kepada Tuhan. Tapi jangan sampai kita hanya menaruh perhatian pada permintaan dan kita lupa untuk taruh perhatian bagaimana kita mengambil sebuah keputusan untuk mengikuti apa yang Tuhan mau bagi kita. Doa itu ya kira-kira begitu. Saya berharap bahwa saudara-saudara memang sudah sangat terbiasa dengan doa. Dan pasti malam-malam berdoa, pagi-pagi berdoa, siang-siang berdoa, takut berdoa. Tidak takut berdoa, senang berdoa, susah berdoa dan lain sebagainya. Oh, sudah jadinya sudah mengantuk ini. Mohon maaf, saya baru pulang pelayanan ini. Tapi terima kasih banyak kita bisa bersama-sama berbicara tentang doa. Semoga ini membawa sebuah semangat baru bagi kita sekalian untuk kita berdoa bersama-sama. Ingat bahwa zaman dulu orang suka menggelar tikar di pinggir-pinggir jalan berdoa sekeras-kerasnya supaya dilihat oleh orang. Tuhan bilang, aku berkata kepadamu kalau kamu begitu, kamu sudah menerima upahmu. Sudah dapat upah dari puji-pujian orang kan? Kira-kira begitu.
Karena itu saudara-saudara tetaplah berdoa. Ingat, sekali lagi kekuatan doa kita bukan pada waktu kita berteriak, pada waktu kita menangis, tapi kekuatan doa kita ada pada penyerahan total untuk semua tanggung jawab dan bahkan beban hidup kita. Kita mau serahkan kepada Tuhan. Terima kasih banyak untuk kebersamaan malam penuh berkat malam hari ini. Ya, proposal. Kadang-kadang kita proposal rohani. Meminta sangat banyak sampai lupa berdiam diri dengan apa yang Tuhan mau katakan juga buat kita. Dengan cara Tuhan yang luar biasa. Dan itu bukan sesuatu yang tidak mungkin. Sangat mungkin. Saya berharap kita semua mau untuk mencoba. Mari kita belajar untuk berdoa bukan sekedar kata-kata. Kita membangun duluan relasi supaya kita bisa berkata-kata dengan lebih ringan, lebih indah. Karena Tuhan menyelidiki apa yang ada dalam hati kita. Bukan sekedar apa yang kita katakan, apa yang kita katakan. Tuhan memberkati kita di malam hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih di tengah malam hari ini Tuhan masih berkenan memberikan kepada kami bagian firman Tuhan untuk kami belajar bersama. Berikan kekuatan kepada kami, tolong kami supaya kami dapat menjalankan kehendak firman-Mu. Berkati kami yang sakit, yang putus asa, yang ragu-ragu. Berkati kami yang ada dalam duka cita. Tuhan menolong supaya kami diberikan penghiburan dan kekuatan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Istirahat kami malam hari ini kami taruh dalam tangan kasih-Mu. Semua yang sudah kami kerjakan hari ini kami mohon Tuhan berkati. Terima kasih banyak ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.